Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Semarang, yang kami hormati Wakil Bupati Semarang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Semarang atau yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, dan tamu undangan yang hadir secara luring maupun daring. Kami mengaturkan selamat datang pada acara pengarahan Bupati Semarang dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Semarang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan disampaikan laporan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Semarang oleh Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Ibu Indah Indriati. Kami persilakan. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Semarang, Bapak Ngesti Widodo, Pak Ngesti Nugroho, juga Bapak Wakil Bupati Semarang, dan tamu undangan yang hadir pada saat ini. Saat ini saya mewakili Bapak PLT Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang untuk menyampaikan update kasus COVID-19 Kabupaten Semarang pada tanggal 2 Februari 2022. Ya. Untuk yang tanggal 3 nanti akan diupdate kembali. Saat ini kasus aktif COVID-19 yang ada di Kabupaten Semarang ada 38 kasus. Ada peningkatan kasus 13 kasus aktif pada tanggal 2 Februari dan yang sembuh ada 3. Jadi terjadi lonjakan kasus di Kabupaten Semarang. Perlu diketahui bersama bahwa kasus ini menyebar ada di beberapa kecamatan dan terbanyak adalah memang di Ungaran Barat ada 16 kasus, kemudian di Ungaran Timur 4 kasus, di Pringapus 3 kasus, di Bergas 2 kasus, di Bandungan 3 kasus, di Jambu 1 kasus, di Tuntang 1 kasus, di Tengaran 2 kasus, di Suruh 4 kasus, dan di Susuan 1 kasus. Untuk tingkat keterisian rumah sakit, saat ini ada yang dirawat di Rumah Sakit Gunawan Mangunkusumo, itu 1 kasus di ruang isolasi. Untuk 1 kasus lagi yang ada di rumah sakit di Telogorejo sudah masuk ke isolasi mandiri. Dan di rumah sakit ada 1 yang di Rumah Sakit Arya Wirawan di Salatiga masuk di rumah singgah di Sewakul. Jadi saat ini yang dirawat di rumah sakit ada 1. Kemudian untuk yang ada di isolasi terpusat, yang ada di rumah singgah Sewakul dan di Hotel Garuda di Kopeng, yaitu di Sewakul ada 12 yang saat ini tinggal di sana, dan update yang terbaru ini hari ini ada 22 kasus Bapak masuk di rumah singgah Sewakul. Di rumah singgah Garuda Kopeng ada 2 sampai dengan jam ini ya. Jadi sudah masuk di sana, dan untuk itu kita perlu waspadai kembali bahwa kasus COVID-19 di Kabupaten Semarang mulai terjadi peningkatan. Untuk varian Omikron di Kabupaten Semarang saat ini ada 1 kasus yang sudah terdeteksi. Jadi kita perlu waspadai bahwa kasus Omikron sudah mulai masuk di Kabupaten Semarang. Itu karena hasil dari laboratorium yang kita kirim ke Balapkes Semarang sudah keluar dari kita kirim ke Salatiga dari BP2RV positif. Kemudian kasus ini
kita tidak perlu memandang itu kasus Delta atau Omikron karena varian itu adalah varian dari COVID. Yang jelas adalah kita harus waspada, apapun kasusnya kita harus tingkatkan antisipasi kita persiapan antisipasi terhadap lonjakan kasus COVID-19. Karena tata laksana dan antisipasi kita adalah sama, entah itu varian Omikron, varian Delta, maupun varian Alpha. Jadi semuanya adalah tindakan kita adalah sama. Kemudian untuk kesiapan rumah sakit, kita di Kabupaten Semarang sudah siap, ada 4 rumah sakit yang ada di Kabupaten Semarang, baik itu Rumah Sakit Gunawan Mangunkusumo, Rumah Sakit Gondo Suwarno di Ungaran, Rumah Sakit Kensaras, dan Rumah Sakit Bina Kasih sudah kita siapkan termasuk obat-obatan, peralatan, oksigen, dan juga puskesmas di 26 puskesmas di Kabupaten Semarang kita siapkan untuk bersama-sama antisipasi terjadinya kasus lonjakan COVID-19. Untuk itu strategi peningkatan yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan atau kembalinya terjadinya lonjakan kasus adalah dengan percepatan vaksinasi untuk COVID-19, baik itu vaksinasi dosis yang pertama atau kedua, baik itu vaksinasi primer, karena kita vaksinasi dosis kedua kita juga masih di bawah 70% ya. Untuk yang vaksinasi lansia, kalau vaksinasi umum kita sudah 76%. Kemudian untuk vaksinasi anak juga kita percepat lakukan vaksinasi anak, vaksinasi booster juga kita mohon bantuan dari Bapak Camat sekecamatan se-Kabupaten Semarang untuk juga membantu dalam mendorong vaksinasi booster di Kabupaten Semarang. Kemudian edukasi kepada masyarakat lebih ditingkatkan lagi mengenai protokol kesehatan supaya kembali kita ingatkan, kita selalu mengulang-ulang kembali bahwa protokol kesehatan adalah satu antisipasi yang paling efektif untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus COVID-19. Kemudian peningkatan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Jadi mohon bantuan jika ada kasus COVID-19, segera kita lakukan tracing dalam 24 jam, karena itu juga akan menentukan dari PPKM level yang ada di Kabupaten Semarang. Karena dalam 24 jam itu harus segera kita temukan jika kita mendapat notifikasi dari web Corona Jateng bahwa di Kabupaten Semarang ada kasus COVID-19, segera kita lakukan tracing, segera kita sampaikan kepada puskesmas di wilayahnya untuk segera melakukan tracing, kemudian tracingnya melakukan testing, kemudian dilakukan treatment. Treatment adalah baik itu nanti dilakukan isolasi mandiri ataupun jika itu kasusnya adalah berat atau sedang bisa dirujuk ke rumah sakit. Jadi demikian dari kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Untuk waktu kemudian kami serahkan kepada pembawa acara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita simak bersama pengarahan Bupati Semarang yang terhormat Bapak Haji Ngesti Nugraha SHMH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para Bapak Ibu jajaran Forkopimda Kabupaten Semarang, ada saat ini Bapak Wakil Bupati Semarang, Bapak Kapolres Semarang yang diwakili Bapak Kabak Op Polres Semarang, Bapak Kasintel Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, mewakili Bapak Kajari, dan juga Bapak Perwira Penghubung Kodim 0714 yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, yang kami hormati para Bapak Asisten Sekda Kabupaten Semarang, para Bapak Ibu staf ahli Bupati Semarang,
para pimpinan organisasi perangkat daerah yang sudah hadir, yang saya hormati jajaran Forkopimcam Kabupaten Semarang, Bapak Ibu Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, yang saya hormati para Bapak Ibu Kepala Puskesmas, para Bapak Ibu Kepala Desa, Kepala Kelurahan, para Bapak Ibu Kepala Sekolah Kabupaten Semarang, dan juga Bapak Ibu sekalian yang kami hormati pula. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa hadir bersama dalam rangka rapat koordinasi upaya penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Semarang, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Bapak sekalian, yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Saat ini kita melakukan rakor mendadak karena melihat perkembangan lonjakan kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Semarang. Tadi sudah disampaikan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang bahwa per hari ini, tadi pagi, ada 38 kasus aktif COVID-19 yang 1 varian Omikron, yang 9 masih ada di lab, kita menunggu hasilnya, dan yang 28 varian Delta. Bapak sekalian, terkait dengan itu, di kabupaten kota sekitar kita, terutama di Kota Semarang, juga ada lonjakan yang cukup tinggi, sampai tadi pagi sekitar 108 kasus aktif, dan juga nanti di kabupaten kota lain kita juga baru monitor. Tentunya dengan itu kita semua berharap agar di Kabupaten Semarang, di Jawa Tengah, dan di Indonesia ini kasus aktifnya untuk bisa turun kembali. Dan itu Bapak Ibu sekalian, kita pengalaman beberapa waktu yang lalu, baik di saat gelombang 1 dan gelombang 2 pandemi COVID-19 di Kabupaten Semarang, sangat terasa dampaknya untuk kehidupan kita semua. Maka dari itu kita harus mengambil langkah-langkah cepat dalam rangka mengantisipasi lonjakan kenaikan kasus aktif COVID-19. Bersekalian, tadi saya sampaikan nanti yang dipaparkan, tadi ada kendala teknis, nanti akan kita share nanti melalui WA Group terkait dengan perkembangan kasus aktif terkini. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, yang pertama, dalam rangka untuk mengantisipasi kenaikan kasus aktif, kami tadi melakukan rapat koordinasi Forkompinda Kabupaten Semarang, mengambil langkah-langkah cepat. Yang pertama juga bersama dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, merumuskan suatu beberapa hal. Yang kedua juga menindaklanjuti instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2022 dengan instruksi Bupati nomor 4 tahun 2022 dan juga surat edaran dari Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi, pengetatan kembali protokol kesehatan, terutama kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak. Mari kita secara bersama-sama untuk mengarah ke sana. Yang kedua juga mengurangi interaksi dan kerumunan di pusat perbelanjaan, di pasar, daerah tujuan wisata, hotel, tempat peribadatan, dengan membatasi kegiatan atau aktivitasnya. Nah juga melakukan pelacakan kasus aktif yang tadi disampaikan untuk tracingnya diperbanyak. Kemudian
juga yang ketiga, meningkatkan peran Satgas COVID-19 di masing-masing satuan pendidikan. Nanti Pak Kepala Dinas Pendidikan juga akan mengeluarkan surat edaran kepada semua kepala sekolah yang ada di Kabupaten Semarang yang menjadi kewenangannya, dan juga nanti Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama juga sama, juga dalam rangka untuk mengantisipasi, yaitu mengingatkan kembali terkait dengan penggunaan mematuhi protokol kesehatan, baik dari anak-anak kita, anak sekolah, ini nanti mencuci tangan, kemudian cek suhu badan, kemudian masker, dan lain sebagainya. Ini harus kita bangkitkan kembali. Kemudian yang berikutnya, di tempat-tempat wisata, nanti Pak Kepala Dinas, Pak PLT Kepala Dinas Pariwisata juga membuat surat edaran juga untuk menggerakkan kembali Satgas COVID di masing-masing tempat wisata, di pasar, di sekolahan, di kantor-kantor, ini kita gerakkan kembali dalam rangka mengantisipasi kenaikan COVID-19. Kemudian juga kita mohon bantuan para Bapak Ibu Kepala Desa, Kepala Kelurahan, dan juga dari Kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Daramil untuk bersama-sama memberikan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat, karena apa? Banyak masyarakat kita saat ini yang sudah abai terhadap protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, apabila semoga tidak ada sekolahan, nanti ada tenaga kependidikan atau siswanya yang positif COVID, dengan sangat terpaksa kami mengambil kebijakan untuk diberhentikan sementara dalam rangka proses belajar mengajar. Jangan sampai nanti terjadi klaster yang ada di sekolahan. Ini harus kita antisipasi bersama-sama, termasuk juga nanti di perkantoran, juga nanti kita antisipasi bersama-sama, jangan sampai itu nanti ada klaster di sana. Kemudian yang berikutnya juga ketersiapan dari pemerintah daerah, tadi sampaikan untuk tempat isolasi terpusat, baik yang ada di Sewakul, yang ada di Hotel Garuda Kopeng, dan kita juga baru menyiapkan kembali nanti yang ada di Rusun Nawa Pringapus, akan kita siapkan kembali dalam rangka untuk mengantisipasi terkait dengan lonjakan kasus aktif COVID-19. Terus sekalian, yang berikutnya untuk tracing, untuk testing juga ini kita perbanyak, bahwa satu kasus aktif itu minimal 15 orang yang nanti kita lakukan tracing. Terkait dengan itu, kami mohon bantuan, dukungan, dan kerjasamanya untuk bersama-sama mengingatkan kembali kepada keluarga kita, kepada masyarakat Kabupaten Semarang yang lain, untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Kalau nanti sampai nanti kita terjadi lonjakan yang tinggi, dampaknya adalah terkait dengan anggaran-anggaran yang telah kita tata, kita susun dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Semarang, juga bisa terjadi realokasi dan refocusing anggaran kembali. Nah, ini dengan ini nanti akan memperlambat percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Semarang. Sekalian yang kami hormati, mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan kita juga minta bantuan mungkin dari Bapak Majan Forkompinda, nanti akan menambahkan terkait dengan arahan, kami mohon bantuannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ucap banyak terima kasih atas kerja samanya, kerja kerasnya, secara khusus juga kepada tenaga kesehatan, kepada semua pihak yang telah bersama-sama untuk menanggulangi, mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Semarang. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya acara dialog Bupati Semarang beserta unsur Forkompinda Kabupaten Semarang dengan para camat, lurah, kades, serta kepala sekolah di wilayah Kabupaten Semarang yang akan dipandu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang,
Bapak Dr. Andes Jarod Supriyoto MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Semarang, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Semarang, Bapak-bapak unsur Forkominda hadir di sini, Pak Intel Kajari, Kapolres Polres Semarang, Bapak Pabung Kodim 0714 dan Bapak Kepala Kementerian Agama. Langsung saja Bapak, acara dialog atau sharing atau tanya jawab ini barangkali perlu saya pertegas atau saya ulangi poin-poin arahan dari Bapak Bupati berkaitan dengan upaya penanganan COVID-19 di Kabupaten Semarang. Mensikapi lonjakan yang cukup signifikan kasus COVID di Kabupaten Semarang yang ditandai dengan adanya kasus aktif di mana di posisi tanggal 30 Januari kasus aktif ini ada 26 orang. Sedangkan pada tanggal 2 Februari ini kasus aktif mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 38 kasus. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati di mana 1 orang sudah dinyatakan kasus COVID-19 Omikron. Kemudian yang 9 orang ini masih di dalam pemeriksaan laboratorium dan 28 orang ini kasus COVID-19 jenis Delta. Ada beberapa penekanan yang tadi telah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa instruksi Menteri Dalam Negeri ini sudah disampaikan nomor 6 tahun 2022. Memang Kabupaten Semarang masih dalam level 1. Kemudian Bapak Bupati juga sudah mengeluarkan instruksi Bupati nomor 4 tahun 2022 yang juga menegaskan bahwa Kabupaten Semarang ini berstatus level 1 dengan berbagai macam batasan. Jadi sekali lagi tidak terus longgar begitu saja, tapi dengan berbagai macam batasan. Terlebih belakangan ini kita juga menerima surat dari Bapak Gubernur berupa surat edaran yang ditandatangani oleh Bapak Sekretaris Daerah untuk melakukan beberapa kegiatan di dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama adalah tadi membatasi, mencegah adanya kerumunan-kerumunan dengan penerapan prokes yang ketat, baik itu di sekolah, di pondok pesantren, di pasar, di arena publik, dan di tempat-tempat wisata atau destinasi wisata yang ada. Kemudian Bapak Bupati juga memberikan arahan bahwa untuk sekolah, di mana jika terdapat 1 siswa yang disinyalir terdampak COVID-19, maka diharapkan untuk diberhentikan sementara proses belajar mengajar di sekolah yang bersangkutan. Kemudian tentu saja pemerintah daerah juga diharapkan oleh Pak Bupati ini tetap mempersiapkan adanya tempat-tempat isolasi terpusat. Dan yang terakhir adanya tracing, testing, dan treatment tetap kita jalankan sebagaimana mestinya. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, arahan dari Bapak Bupati Semarang. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu yang hadir secara langsung maupun secara daring, khususnya yang daring ini ada Bapak Camat,
ada Bapak Kepala Desa, ada Bapak Kepala Sekolahan atau Kepala Sekolah bisa menyampaikan saran, masukan, usul, pertanyaan di kesempatan ini. Monggo silakan bagi yang ingin menyampaikan, silakan acungkan tangan, raise hand. Monggo. Ada? Kalau dilihat dari penyebaran kasus yang tadi sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan, bahwa penyebaran kasus COVID-19 ini yang terbanyak adalah di Kecamatan Ungaran Barat dengan 16 kasus. Untuk itu saya nyuwun tanggapan dari Bapak Camat atau unsur Forkompinjam atau Bapak Kepala Desa ataupun Bapak Kepala Sekolah dari Kecamatan atau wilayah Ungaran Barat. Silahkan Pak Camat. Oh, monggo Pak Lalu. Mengumumkan bahwa memang benar sampai tanggal 2 Februari 2022 ada 16 kasus di Kecamatan Ungaran Barat, di mana yang terbesar adalah memang di Puskesmas Ungaran dengan sekitar 16 kasus dan satu di Puskesmas Ungaran. Dan pada hari ini memang ada tambahan 3, yaitu dari Kelurahan Ungaran, dan ini yang tambahan 3 ini sudah dilakukan, sudah dibawa ke rumah singgah Swakul. Mengenai yang 16 itu 10 sudah di rumah singgah Swakul dan 6 orang sudah melakukan isoman di rumah masing-masing, yaitu di Kelurahan Langgensari. Jadi memang kasus yang terbanyak ini memang kami ada di Ungaran dan Kelurahan Langgensari, dan 1 ada di Rindo. Untuk yang Puskesmas ada di Kelurahan Langgensari. Dan upaya-upaya yang kami lakukan tentunya kebetulan kami memang kemarin tanggal 2 Februari sudah melakukan kegiatan Forkompinjam di Kecamatan Ungaran Barat, di mana memang dihadiri oleh Kapolsek, ada Ramil, Puskesmas, Kepala Sekolah, dan juga dari KUA, di mana itu pertama tentunya adalah sosialisasi instruksi Bupati nomor 4 tahun 2022, dan juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kemusbikaan. Dan memang kemarin memang kami fokus pada penambahan COVID di Kecamatan Ungaran Barat, dan upaya-upaya telah dilakukan. Memang kemarin untuk penyemprotan sudah dilakukan oleh Kapolsek Ungaran di Darjo, dan juga sudah melakukan tracing kepada masyarakat yang terdampak. Jadi memang tadi sudah dengan juga Bupati, di mana 1 orang dengan tracing 16, Puskesmas Ungaran kemarin sudah melakukan hal itu, dan kemarin sampai siang belum selesai, karena kemarin memang tracingnya itu meliputi banyak orang. Dan untuk hal-hal yang kaitannya mungkin kami mohon bantuan kaitannya dengan sekarang sudah ada isoman di rumah sendiri, isolasi mandiri, di mana untuk kegiatan bantuan sembako karena kelurahan ini
ini khususnya di Langasari, ini sudah tidak menganggarkan, mohon ini kami sementara ini ya minta bantuan dari masyarakat sekitar, dan juga permasalahan yang lain adalah untuk menggiatkan Joko Tomo ini juga karena di tahun 2022 ini kita dianggarkan, mungkin nanti ada kebijakan khusus dari Bupati untuk bisa menganggarkan anggaran untuk menggiatkan lagi Joko Tomo yang ada di desa atau di kelurahan di Kecamatan Muara Barat. Mungkin itu laporan dari kami dan semua yang pernah sudah ditangani dengan baik di Kecamatan Muara Barat. Sekian, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Camat, Pak Dr. Andes Lalu Maladi. Yang jelas untuk koordinasi bersama jajaran Forkopincam, Puskesmas, ini supaya ditingkatkan. Oke, nanti kami mohonkan arahannya juga dari Pak Bupati. Pak Camat, halo? Di situ ada juga kepala desa, Pak. Saya nyuwun satu kepala desa, Pak. Ada kepala kelurahan. Oke. Silakan, karena di Ungaran Barat itu kasusnya cukup tinggi, 14 kasus. Yang tadi walaupun sudah dilaporkan ada 10 yang di rumah singgah, 6 isoman. Monggo Pak Kepala Desa perwakilan dari Ungaran Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti kaitannya dengan kasus yang ditemukan di Kelurahan Ungaran, bahwa untuk kasus COVID yang baru-baru ini muncul di Kelurahan Ungaran, ini ada dalam satu dusun, namanya Dusun Kablak. Dan kemarin muncul pertama adalah di dusun ini. Dan hari ini dari Puskesmas melakukan tester secara massal dari keluarga di sekitar yang kemarin keluarga menggunakan kemudian dari kemarin yang digunakan tersebut tadi sudah disampaikan oleh Bapak Camat yang dinyatakan positif sudah dievakuasi dan memang di Kelurahan Ungaran ini selain di Eringan ini ada satu lagi dari Punten. Jadi yang melaporkan kemarin itu sampai hari ini ada 13 Nah 13 itu yang 11 ada di Magelang, yang 2 ada di RW1. Sementara itu yang bisa kami laporkan untuk kasus COVID yang ada di Kelurahan Ungaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Camat, Pak Kepala Desa, perwakilan dari Ungaran Barat. Mohon maaf, suaranya memang belum bisa kita terima secara maksimal. Untuk itu kami beralih ke Kecamatan Ungaran Timur dengan kasus aktif 4. Ada? Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Semarang, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Semarang, jajaran Forkompinda Semarang, Bapak Sekda yang hormati. Bersama ini kami laporkan bahwasanya kami hadir dengan Bapak Kapolsek dan Pak Danawil, dengan hadir juga Bapak Dr. BPD Puskesmas Rian dan kawan. Perlu kami laporkan bahwasanya saat ini. Mohon maaf Pak Camat Ungaran Timur, Pak Adi Rianto. Mic-nya jangan terlalu dekat Pak, jadi biar suaranya terdengar tidak menggema. Gitu. Silakan Pak, dilanjut. Saat ini
kasus untuk hari kemarin tanggal 2 Februari itu tercatat 10 orang. 10 orang. Kemudian hari ini Pak, baru saja saya mendapat laporan dari Bapak Dokter UPD Kepala Layanan itu tambah 6. Tambah 6 orang hari ini Pak. Berarti dalam hal ini sudah ada 16 orang di wilayah Jawa Barat. Kami bersama jajaran Forkompicam, Pak Polsek dan Pak Kamil, kemudian juga dengan Bapak Kepala Desa dan Bapak Lurah, dalam hal ini berusaha Pak untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kaitannya dengan COVID-19 ini Pak. Kami mengedukasi di mana pada saat ini masyarakat kita lihat mulai mengendor kaitannya dengan protokol kesehatan. Kemudian kami juga berusaha melakukan sosialisasi baik di sekolah maupun dengan bekerja sama dengan para kepala desa untuk berusaha menekan terjadinya penyebaran COVID-19. Mungkin itu Bapak Sekda yang dapat kami sampaikan. Kita tetap berusaha dengan jajaran Forkompicam, Pak Kapolsek, Pak Kamil, berusaha Pak Mas untuk demikian juga dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah untuk tetap melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan. Mengatakan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mohon arahan dari Pak Bupati dan Forkompinda, barangkali satu lagi dari Kecamatan Suruh. Pak Camat Suruh, hadir? Dengan kasus aktifnya 4 kalau tidak salah, ini catatan dari kami. Oke, Pak Camat Suruh, selamat sore. Diaktifkan dulu suaranya Pak. Ini Selamat sore, kami dari Kecamatan Suruh. Sebelumnya mohon izin karena hari ini Bapak Camat tidak bisa mengikuti Zoom secara langsung di kecamatan karena ada kegiatan lain di provinsi kaitannya dengan tes lelang jabatan. Kami laporkan bahwa di Kecamatan Suruh ada 4 kasus. Mohon maaf Pak Camat, mic-nya agak dijauhkan Pak, biar tidak menggema. Ya, oke, kita aja, kita dengar. Di Kecamatan Suruh ada 4 kasus positif di Desa Kedung Ringin Pak. Itu ditemukan kemarin tanggal 26 Januari. Dan 4 kasus tersebut sekarang sedang menjalani isolasi. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak Camat, ada yang mewakili. Mic-nya jangan terlalu dekat ya, karena di sini suara panjangan tidak maksimal karena terdengar menggema. Ini mohon melaporkan. Diulangi kasus aktifnya berapa? Monggo. Mohon melaporkan dari Kecamatan Suruh terdapat 4 kasus positif di Desa Kedung Ringin. Kasus itu kami temukan tanggal 26 Januari kemarin dan mereka melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Akan selesai masa isolasi nanti tanggal 8 Februari 2022. Berbagai upaya yang telah kami laksanakan bersama-sama untuk pencegahan ini adalah yang pertama, kami telah melakukan penyemprotan disinfektan bersama-sama Satgas COVID di desa dan juga Satgas COVID kecamatan di wilayah Kedung Ringin tersebut. Dan juga kami tak henti-hentinya melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat melalui berbagai macam media yang di Kecamatan Suruh untuk selalu taat pada prokes
tentunya dengan melaksanakan 5M tersebut, Pak. Dan juga kami selalu mendorong dan menggiatkan bersama-sama Forkopimcam untuk operasi justisi telah kami lakukan di Pasar Suruh, di depan kecamatan, juga di depan polsek. Ini untuk menyadarkan masyarakat kembali agar benar-benar tetap mematuhi pada protokol kesehatan. Dan juga kami terus menggiatkan tentang sosialisasi vaksin. Baik itu untuk vaksin anak, untuk di Kecamatan Suruh itu sudah mencapai 100% lebih, ya, 100% lebih, dan juga vaksin booster bagi lansia yang memang sudah memenuhi persyaratan tersebut. Karena itu langkah-langkah yang telah kami upayakan bersama-sama dengan jajaran Forkopimcam. Demikian Bapak laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Matur nuwun Pak Camat atau yang materi. Mungkin dari Pak Kapolsek atau Pak Dan Ramil, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Bapak Jin Pak Sekda. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak Kapolres, kemudian Pak Dan Ramil, serta para pejabat yang ada di Pemerintahan Kabupaten Semarang. Perlu kami laporkan memang benar, kemarin kita mendapat informasi pada tanggal 26 ada warga desa Kaliloko, desa Kedung Ringin, Dusun Kaliloko, desa Kedung Ringin, itu terpapar COVID. Itu info dari Puskesmas Dadapayang. Karena itu kita langsung melaksanakan tracing terhadap 15 orang, Pak. Nah, 1 orang sudah yang positif, kemudian tracking 15 orang, 3 hari kemudian hasil pelaksanaan PCR dari 15 orang yang pertama tersebut 3 positif, Pak. Jadi tanggal 26, 27, 28 yang tracking pertama 15 orang dari yang terduga 1 itu menjadi 3 pada tanggal 28. Jadi menambah jumlah menjadi 4 orang yang terpapar COVID di dusun Kaliloko tersebut. Kemudian dari hal itu kita melaksanakan tracking lagi dari 3 orang tersebut sebanyak 45 orang sudah kita tracking, namun hasilnya PCR alhamdulillah dari 45 orang tersebut negatif, Pak, negatif. Jadi sekarang yang ada di dusun Kaliloko desa Kedung Ringin adalah 4 orang. Adapun langkah-langkah yang sudah kita laksanakan, di antara tadi tracking, kemudian penyemprotan disinfektan, sosialisasi, dan pemasangan gambar di rumah warga yang sedang terpapar tersebut bertuliskan sedang melaksanakan isoman. Yang dimaksud ini supaya warga yang lain supaya mengetahui, oh ini rumah sedang melaksanakan isoman. Demikian Bapak yang bisa kami laporkan berkenaan dengan COVID di Dusun Kaliloko, Desa Kedung Ringin, Kecamatan Solo. Terima kasih, Pak. Matur nuwun Pak Kapolsek, mohon tetap dilakukan kerjasama dari unsur Forkopimcam terkait dengan langkah-langkah pencegahannya. Dan terima kasih atas responnya, kerja cepatnya, sehingga tidak sempat menyebar ke yang lain. Baik, sebelum kita serahkan kepada Bapak Bupati atau Forkopimda, satu lagi Pak, dari Bandungan, dengan kasus aktif 3 ini. Bandungan, hadir? Bandungan, Kecamatan Bandungan. Kecamatan Bandungan ada? Gimana? Oh, Bandungan mati. Oh, jadi Bapak Ibu sekalian yang hormati, barangkali laporan-laporan yang Bandungan ada. Silakan Bandungan. Kami mohon izin laporannya, Pak. Bu,
Pak Camat memang masih ada kegiatan di provinsi. Monggo untuk yang mewakili, silakan dilaporkan. Kecamatan Bandungan, monggo. Ada 4 orang Bapak yang di Puskesmas Bandungan, Baran, ada 2 orang. Di Puskesmas Duren, di wilayah Puskesmas Duren ada 1 orang, kemudian yang di Genteng 1 orang. Jadi kita semuanya 4 orang. Iya Bapak. Bu kasih keserah, mohon maaf, diulangi lagi Bu. Suaranya nggak kedengar jelas Bu. Diulangi, monggo. Bu kasih keserah. Bu kasih keserah, mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Mohon untuk laporannya diulangi Bu. Diulangi. Monggo Bu kasih keserah. Bicara aja Bu. Iya, monggo. Sudah kedengaran? Monggo. Dilaporkan Bu. Monggo, silakan. Ada 4 orang yang positif Bapak. Baik, barangkali mohon maaf Pak Bupati, Pak Wagub, Pak Forkompinda. Dan kelihatannya masih ada perlu perbaikan perangkatnya. Untuk itu kami aturkan waktu berikutnya kepada Bapak Bupati. Tapi sebelumnya barangkali dari unsur Forkompinda, Pak Pasi Intel ada? Monggo Pak, ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati yang kami Bupati beserta peserta Vikon pada siang hari ini, kami hanya menambahkan bahwa perlu kita sadari dan perlu kita ketahui ternyata dari kasus yang terjadi lonjakan baik nasional maupun yang lokal, ini yang terkena ternyata juga sudah divaksin. Artinya apa? Bahwa vaksin ini bukan salah satu hal yang menyebabkan COVID ini menyerang. Sehingga yang perlu kita sadarkan adalah tidak hanya sudah divaksin, tetapi protokol kesehatan beserta jaga jarak, mengurangi mobilisasi, ini juga merupakan satu paket. Sehingga kita harapkan desa yang menjadi istilahnya menjadi pejuang paling bawah untuk penyebaran COVID ini segera melakukan hal yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Sehingga nantinya ketika ada penambahan ataupun ada penyebaran kita langsung bisa menangani. Terbukti tadi ternyata ketika kita tanya per kecamatan ternyata ada geseh data ya, artinya ada penambahan. Ini perlu Satgas COVID yang di daerah ini betul-betul nanti bisa aktif kembali sehingga nantinya kita bisa melakukan upaya-upaya
sehingga nantinya kita masih bisa bertahan di level 1. Karena nantinya kalau ini masih terjadi lonjakan yang membahayakan, nanti pasti kita akan turun level lagi. Ini yang susah. Sehingga garda terdepan di desa inilah yang kita andalkan untuk segera melaporkan, karena jika nanti COVID ini masih terus berlangsung, ini akan dampaknya luar biasa, termasuk pada masalah ekonomi di daerah. Tolong kepada teman-teman di daerah, di RT, RW, segera melaporkan jika memang terjadi kasus COVID, sehingga nanti terjadi pelacakan untuk tracing, treatment, testing segera bisa dilakukan untuk dihalau tidak menyebar kemana-mana. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut dari Polres. Silakan Pak Kabak Ops. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Forkominda, serta peserta Zoom pada siang hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Bupati terkait upaya-upaya apa yang telah harus dilakukan oleh wilayah maupun Forkominjam maupun Forkominda. Mungkin dari saya ada sedikit beberapa yang perlu ditekankan. Yang pertama, marilah kita sama-sama bekerja sama untuk penanganan COVID ini. Saya yakin rekan-rekan sudah melakukan upaya untuk penanganan COVID-19 ini. Mari kita mempunyai kekuatan yang besar, baik dari lini terendah yaitu di tingkat kelurahan, ada PPKM Mikro, ada Pak Babin, Babinsa, dan di 3 kecamatan ada Pak Kapolsek, beserta Forkominjam, dan di Forkominda ada Polres, Kodim maupun dari Pemda. Marilah kita sama-sama bergotong royong, sama-sama kita mengupayakan untuk menekan penyebaran COVID ini. Terus yang kedua, kita harus tetap semangat untuk menangani penambahan ataupun peningkatan COVID ini. Mungkin rekan-rekan bisa mereview berapa bulan yang lalu kita mengalami gelombang yang paling tinggi sampai dengan kegiatan PPKM darurat. Itu pun kita sudah bisa melewatinya. Ini ada kasus COVID baru lagi. Saya yakin dengan upaya-upaya yang telah kita lakukan akan bisa mengatasi perkembangan COVID ini. Saya harapkan kita hanya butuh semangat, bekerja keras, saling mendukung untuk kegiatan penanganan COVID ini. Sampai saat ini sudah disampaikan bahwa upaya yang paling tepat adalah memberikan himbauan tetap mematuhi protokol kesehatan, serta menerapkan 5M. Saya harapkan dari rekan-rekan, baik dari unsur terbawah tadi, bisa selalu tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada masyarakat terkait dengan prokes maupun 5M tersebut. Upaya-upaya yang harus kita lakukan, salah satunya adalah tadi sudah disampaikan terkait dengan menyiapkan prasarana dan sarananya terkait dengan tempat isolasi sementara baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan, dan untuk yang di tingkat kabupaten kita sudah siapkan terkait dengan tempat isoternya. Jangan lupa juga terkait dengan Jogotongo, tetap kita aktifkan lagi. Masyarakat harus peduli kepada rekan kita maupun masyarakat lain yang terkena COVID. Terakhir, terkait dengan PPKM Mikro, harapan dari pimpinan
untuk mengaktifkan kembali, memberikan upaya-upaya sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat, dan serta lakukan 3T. Mungkin itu saja penekanan untuk pada rekan-rekan. Saya harapkan untuk para Pak Kapolsek bisa bekerja sama dengan Forkopincam untuk penanganan kasus COVID ini. Mungkin itu saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dari Kodim, silakan Pak Babung. Matur nuwun Pak Sekda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bupati, yang kami hormati Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Kabak Op, Pak kan masih pilih PPM. Semarang, Bapak Asisten, dan Kepala OPD pada kesempatan hari ini. Kami tidak bicara banyak karena tadi sudah disampaikan, sudah begitu jelas harus kita laksanakan. Saya sedikit menambahkan, itu tadi dari Forkopincam kami mau menyentuh kepada para kepala sekolah. Para kepala sekolah tadi di depan diaturkan oleh beliau Pak Bupati, diulangi kembali oleh Pak Sekda, apabila ada kasus di sekolahan di mana Bapak Ibu bertempat tinggal di sekolahan tersebut, nanti dari Pemda Kabupaten Semarang untuk sementara apabila ada kasus nanti sekolahan tersebut ditutup untuk sementara, maksudnya tidak ada kegiatan lagi belajar mengajar untuk memutus hubungan rantai dari kasus yang ada di sekolahan tersebut. Berkaitan dengan itu, kami sedikit mengingatkan kembali dari Bapak Ibu Guru, jangan bosan-bosan untuk edukasi, sosialisasi kepada anak didik kita agar tetap disiplin melaksanakan prokes yang sudah ditentukan agar kelihatannya sepele memakai masker, tetapi itu adalah yang paling efektif untuk menangkal penyebaran COVID-19 yang ada di wilayah kita masing-masing. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu Guru, ingatkan kembali anak-anak, tentunya di sini kita harus intens, rewel, cerewet, karena untuk mengingatkan anak didik kita dalam rangka melaksanakan prokes. Kalau tidak ada yang pakai masker, langsung saja dipanggil. Dan kita harus menyiapkan masker cadangan, karena kadang-kadang kita sendiri sok lupa. Oh ya, kita tadi ada kegiatan ini, begitu berjalan ternyata lupa. Apalagi kepada anak-anak insya Allah masih mudah diingatkan. Kemudian marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Kabupaten Semarang tidak menyebar cukup sampai data yang sudah dilaporkan tadi saja. Sehingga tidak ada kasus-kasus yang lain yang sifatnya akan berpengaruh kepada level yang sudah ada di Kabupaten Semarang. Kita sama-sama berdoa. Itu saja yang kami bisa tambahkan. Mudah-mudahan kita tetap semangat, kita tetap sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sesuai fungsi dan tugas kita masing-masing. Demikian, mohon maaf saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bung. Selanjutnya kami mohonkan dari Pak
Wakil Bupati untuk bisa memberikan arahannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati yang kami hormati dan Forkompinda yang kami hormati, Pak Sekda dan PD yang hadir, Bapak Ibu Kepala Desa, Pak Camat yang mengikuti kegiatan ini. Tadi di depan sudah disampaikan oleh banyak hal, jadi saya hanya pesan saja kepada Forkompinda untuk aktif, kembali aktif seperti dulu. Jadi mungkin nanti komunikasi dengan puskesmas. Jadi begitu ada yang terdeteksi positif, langsung diambil tindakan yang cepat. Jadi jangan sampai menunggu perintah Pak Kapolres, jangan menunggu siapapun, langsung diambil tindakan untuk dibawa ke isolasi terpusat. Kalau memang tidak mau dibawa ke isolasi terpusat, ya paling tidak ketika dilakukan isolasi mandiri ini harus betul-betul di bawah pengawasan agar yang bersangkutan itu kemudian tidak keluar rumah, sehingga bisa memutus mata rantai penularan COVID. Jadi sekali lagi, mumpung ini kasusnya belum banyak, kita harus waspada, mencegah. Kita sudah punya pengalaman menangani masalah kasus aktif di tahun kemarin, ini menjadi pengalaman kita, dan tentunya kita harus gerak cepat bagaimana agar kita itu bisa memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Sekali lagi, ini semua di garda terdepannya adalah Forkompinda. Jadi untuk selalu koordinasi kerja kompak seperti tadi arahan Pak Kapolres untuk selalu kompak antara TNI, kemudian Polri, Pak Camat dan Puskesmas, dan juga Pak mohon untuk dari Kepala Desa untuk juga aktif begitu warganya ada yang positif. Ini selalu untuk koordinasi komunikasi yang cepat agar penanganannya itu bisa lebih cepat sehingga belum mau wabah atau belum menular ke warga yang lain. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Wakil Bupati. Selanjutnya kami aturkan kepada Pak Bupati untuk bisa memberikan arahan selanjutnya dan stressing. Monggo waktu kami aturkan. Terima kasih Pak Sekda. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi dari para Bapak tadi sudah menyampaikan banyak hal. Saya hanya nambah sedikit aja informasi terkini. Dari 38 sementara kasus aktif, yang tadi yang 9 yang di laboratorium, ini sudah keluar 2 hasilnya Delta. Jadi masih ada 7 yang kita tunggu sementara. Dan juga ada penambahan lagi sementara waktu di Kecamatan Ungaran Timur. Ini saat ini jadi 16, Pak. Ya, saya sebut saya tambah 6. Nanti kita lihat perkembangan nanti terakhir sore. Biasanya nanti evaluasi di setiap sore, nanti ada update perkembangan kasus aktif yang ada di Kabupaten Semarang. Bersekalian, kami ucapkan banyak terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Camat, Pak Kapolsek, terkait dengan upaya-upaya yang telah dilakukan, berupaya untuk menyarankan kepada yang terpapar COVID untuk dibawa ke rumah singgah, tempat isolasi terpusat, dan tadi juga disampaikan oleh para Bapak sekalian, upaya-upaya yang dilakukan, termasuk penyemprotan disinfektan, sosialisasi kepada masyarakat secara bertahap, kemudian juga pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Saya lagi ucapkan banyak terima kasih atas usaha, kerjasama, kerja keras semua pihak selama ini, dan kita juga saat ini disibukkan kembali dengan adanya penambahan kasus aktif. Di satu sisi juga upaya percepatan vaksinasi juga dioptimalkan. Terima kasih untuk yang vaksinnya dosis 1 sudah 97%,
Yang dosis 2-nya kita sudah di posisi 78%, dan yang booster ini kita baru mengejar percepatan dan juga untuk vaksin anak-anak. Terus sekalian, intinya bahwa saat ini kita semua saling mengingatkan, saling bantu-membantu terkait dengan upaya penanganan yang positif. Semoga di Kabupaten Semarang tidak naik lagi, tidak ada yang meninggal karena COVID lagi. Dan juga yang terakhir, kita saling mendoakan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian. Terakhir tadi sudah ditegaskan bahwa kita oleh Pak Bupati bahwa kita harus saling kerjasama, saling bantu-membantu dan saling mengingatkan di dalam rangka upaya pencegahan, termasuk reaksi cepat apabila terjadi COVID-19. Sebelum kami akhiri, kami tawarkan ulang kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya yang mengikuti dari daring. Ada? Cukup? Baik, kalau memang sekiranya tidak ada, barangkali diskusi atau dialog kita cukupkan dengan harapan apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Forkompinda, dan Bapak Ibu sekalian tadi ada tindak lanjutnya. Dan pertemuan ini membawa berkah untuk kita semua. Demikian dari kami pribadi, apabila ada kekurangan dalam membawakan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Akhir kata kami mengaturkan terima kasih kehadiran baik yang hadir secara luring maupun daring. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebelum meninggalkan tempat acara berkenan untuk menikmati